seputar penguburan sembako. Seputar penemuan sembako yang berada di lokasi Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Itu status tanah gimana sih Pak? Kalau status tanahnya jelas adalah punya kepemilikan saya. Berdasarkan keputusan PK 588 garing PDT garing 2002 atas nama Haji Muhammad Samin. Dan digugat lagi oleh lawan dalam hal ini Menkominfo, dan ditolak gugatan Menkominfo, dimenangkan lagi saya. Turunlah PK 815 garing PDT garing 2011 atas nama Haji Muhammad Samin. Kemudian saya laksanakan eksekusi pada tanggal 17 September 2013. Yang mana berita acara eksekusinya dibunyikan bahwa tanah-tanah sengketa telah saya serahkan secara resmi kepada pemohon eksekusi Rudi bin Haji Muhammad Samin selaku pemilik yang sah. Dan kemudian bahwa sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009 dinyatakan PK hanya dapat dilakukan satu kali. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 45A yang menyatakan apabila PK dilakukan lebih daripada satu kali, dua kali, dan tiga kali, maka pengadilan tingkat pertama menolak permohonan PK tersebut, dibuatkan penetapan tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Berarti gugatan lawan kepada saya sudah tidak mempunyai adat, sudah tidak ada celah hukum lain lagi. Bahwa gugatan kepemilikan tanah sah adalah punya Rudi HM Samin, dan berita acaranya juga ditandatangani oleh pengadilan, ditandatangani dengan camat, ditandatangani lurah, ditandatangani dengan Polres, ditandatangani dengan Kodim, dan seterusnya. Gitu. Pak, pada saat dilapor tadi ke Bareskrim, nanti apa tahapan selanjutnya? Kan ini JNE katanya timbun di situ JNE kan? Ya, jadi begini. Kalau tadi saya ke Bareskrim, sekarang saya habis diminta keterangan, di interview, tidak menyangkut permasalahan tanah, tidak menyangkut permasalahan kepemilikan saya, tapi menyangkut permasalahan ada barang, ada sembako yang bantuan pemerintah, dalam hal ini adalah BUMN atau dalam hal ini adalah Bulog, yang ditimbun di lokasi tanah saya. Sekitar itu saya ditanyakan. Ya, ada berapa pertanyaan, Pak? Ya? Ada berapa pertanyaan? Ada pertanyaan sekitar 11. 9. Ada 11 pertanyaan. Apa saja, Pak? Ya. Apa saja? Ya, tadi sekitar awal saya menemukan itu, sampai terjadi pengangkatannya, sampai terjadi saya buat laporannya, sampai itu perjalanan itu saja. Ditambahkan sedikit hanya sebagai surat kepemilikan saya. Sejak pukul berapa tadi, Pak? Ya, saya datang sekitar berapa tuh? Jam berapa ya? Jam 2. Jam 2-an ya. Jam 2 sekarang baru selesai. Baru pas selesai saya langsung turun karena saya udah ditunggu begini ya. Kesian juga terlalu lama nunggunya. Jadi ya saya cepat-cepat pulang. Dan di sini pun habis ini masih ada lagi yang ditunggu di sana gitu. Berarti hanya sekitar Ya. pertanyaannya seputar intinya apa berarti, Pak? Intinya bahwa sembako yang dipendam, sembako yang dikubur di lokasi tanah saya yang dilakukan oleh pihak JNE adalah telah melanggar hukum, itu intinya. Ya. Dan JNE pun dipanggil ke sini juga tidak datang. Oh, tidak datang hari ini. Sudah dipanggil, tidak Hari datang. ini, Pak? Hari ini dipanggil? Iya, hari ini dipanggil. Dari kemarin sudah tidak datang. Intinya bahwa pihak JNE tidak bisa menunjukkan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang tentang pemusnahan atau penguburan sembako yang di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, di lokasi tanah milik saya. Itu kan tanah milik Bapak. Ya. Kenapa bisa dilakukan penguburan di situ? Emang nggak ada penjagaan atau bagaimana? Ya, begini, bahwa tanah di tempat saya itu kan cukup luas. Luasnya seluruhnya 42 hektar. Ya. Nah, itu adalah sebagian kecil. Nah, kemudian dari karena sebagian kecil ini, bahwa pihak JNE ini dibackingi oleh oknum, ya, sehingga dia berani. Selama 9 tahun, pihak JNE tidak pernah membayar kepada saya dan izin juga tidak pernah, ya. Apalagi dia memendam
memendam sembako, memendam atau mengubur sembako juga saya sama sekali tidak tahu menahu. 9 tahun. 9 tahun. Mestinya kalau Kalau untuk sembakonya itu baru dilaksanakan tahun 2021 sekitar bulan Maret. memang nggak ada orang yang jaga di sana atau pergerakan yang tidak terpantau oleh timnya Bapak. Begini, karena mobil pemendaman penimbunan itu adalah dihalangi oleh mobil rapat parkir. Maka dia menyewa orang-orang situ yang tugas sehari-harinya adalah penggali kubur. Ya, penggali kubur, dia bayar 1,5 juta, yaitulah saudara Dudung, ya, penggali kubur dengan 1,5 juta, dengan alasan untuk speed tank. Ya, alasannya untuk speed tank, bukan untuk menimbun sembako, tapi alatnya untuk speed tank. Ya. Pak, pada saat dikubur situ Bapak nggak tahu Pak infonya? Jangankan saya, RT setempat aja yang dekat rumahnya itu nggak tahu, gitu Pak. Apalagi saya yang agak jauh. RT setempat, lurah yang tiap hari lewat di situ juga tidak tahu. Artinya pemendamannya lingkungan gitu. Yang menggali lubangnya adalah orang lain, yang memendam juga adalah orang lain. Jadi perlu dipertanyakan, ada apa sebenarnya? Kalau dia mengatakan barang itu sudah diganti dan ini menjadi milik JNE, ini kan barang negara, barang pemerintah. Tidak semudah apa yang dia katakan, oh ini rusak saya ganti dengan baru, itu tidak betul. Ada berita acaranya, ada pemberitahuannya. Pak Rudi, kalau seandainya nanti JNE katanya akan menggugat Bapak, apa respon Bapak? Itu resikonya mereka, ya, resiko mereka atau hak mereka untuk menuntut saya, nggak apa-apa. Saya seperti barang buktinya ada, ya, ada semua, dia pendam di tanah saya, malah kita senang digugat sama dia, ada perlawanan hukum gitu, nggak apa-apa. Mau siapapun dia pakai lawyernya nggak apa-apa, ya, silakan. Bapak sebelumnya JNE bantah kalau itu adalah bantuan presiden. Pertama kali Bapak menyebutkan itu indikasinya dari apa Pak? Begini, mau bantuan presiden atau mau bantuan Kemensos atau mau bantuan yang lainnya, itu adalah barang milik negara. Di situ tertulis adalah BUMN dan Bulog. Apa bedanya bantuan presiden dengan Bulog, dengan BUMN? Itu kan semuanya milik uang negara. Uang negara yang dibeli dari rakyat, dari pajak rakyat. Dia harus bertanggung jawab, tidak seenaknya. Kalau memang dia bilang kehujanannya di mana? Harus jelas. Pada saat kehujanan dia ada berita acaranya. Tidak main tuker ganti selesai, nggak bisa seperti itu. Bapak kemarin saya wawancara Bapak bilang ada backingan dari oknum. Ya. Sebenarnya siapa oknumnya? Bapak mendapat indikasi itu dari mana? Ya, bukan mendapat dari mana. Memang saya tahu di backing berkali-kali JNE itu saya somasi. Ya, 5 tahun yang lalu juga saya somasi. Kemudian kemarin juga belum lama juga saya somasi. Bahwa setiap saya menagih meminta uang kepada JNE sesuai dengan dia memakai tanah saya, selalu membawa nama inisial I dan Oknum mana Pak? oknum TNI, ya, oknum TNI berinisial S dan inisial I. Semua orang-orang yang di situ yang berjualan di situ, sekitar 50 kios yang berada di lokasi itu bayar kepada oknum tersebut. Padahal itu tanah Bapak. Padahal itu tanah saya. Kenapa? Mereka melawan saya dengan kekuatan senjata. Pada saat dia merebut dari saya, oknum tersebut, dia kerahkan panser, dia kerahkan pasukan TNI dengan berlaras panjang, hanya melawan Rudi Samin sendiri. Ya, dia kerahkan pasukan segala macam untuk melawan Rudi Samin sendiri. Karena saya tidak bisa melawan dengan kekuatan senjata seperti itu, sementara saya mengalah. Ya, saya mengalah. Kemudian saya lihat timingnya, pasnya, politiknya kayak apa. Nah, di bulan Maret kemarin, tanggal 25 Maret, saya rebut kembali. Ya, 25 Maret kemarin saya rebut kembali. Artinya oknum tersebut sudah tidak lagi ikut campur di dalam masalah tanah saya. Jadi saya baru menguasai kembali bulan Maret 2022. Dari 9 tahun lamanya itu atau 5 tahun lamanya? Ya, dari mulai 2014. Dari 2014 dikuasai dengan secara melawan hukum,
dengan kekuatan militer, dengan kekuatan senjata untuk melawan Rudi Samin, maka kemarin ini tanggal 25 Maret baru saya kuasai kembali. Karena apa? Oknum tersebut adalah bukan pihak di dalam perkara. Ya, bukan pihak di dalam perkara. Sesuai dengan KUH Perdata pasal 1917 ayat 2. Pihak ketiga tidak mempunyai kepentingan, tidak mempunyai kapasitas, dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kita mengacu kepada Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Ya. Undang-Undang TNI nomor 2004 pasal 7 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1 menyatakan apabila mendirikan suatu kekuatan militer di situ, maka harus keputusan pemerintah pusat dan kebijakan politik pemerintah pusat. Ya, sesuai dengan uraian daripada pasal 3 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah pusat dan kebijakan politik pusat adalah dalam hal ini adalah Bapak Presiden dan DPR RI, baru bisa ditempatkan asrama di situ untuk TNI. Nah, berarti mereka sudah menyalahi aturan. Keberadaan TNI di tanah saya adalah ilegal. Ya, sudah diselidiki dan sudah saya laporkan juga ke Pus Muhammad TNI. Luas tanahnya berapa Pak total? Kalau luas tanah total keseluruhan sesuai dengan PK 588 yaitu 33234 atau sekitar 30 hektar. Sesuai dengan beda luas pengukuran dari BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat 2013 bertambah menjadi 43 hektar, 2. Jadi seluruhan itu adalah punya saya. Dan di situ dibagi dua. Saya dengan Pepabri. Untuk Pepabri mendapat jatah 12 hektar, sisanya punya ahli waris Haji Muhammad Samin. Yang sekarang itu adalah yang dipergunakan secara melawan hukum oleh JNE adalah milik bagian saya, dan untuk yang Pepabri berada di sebelah paling ujung. Itu udah SHM Pak? Saya sudah mengajukan. Saya sudah mengajukan 2014 ke BPN Depok, Kanwil BPN Pusat sedang berproses SHM berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berarti belum ada Pak ya? SHM-nya belum, berdasarkan kekuatan hukum aja baru kita sudah mengajukan, Pak.